Hai, balik lagi dengan gue Mikael di channel ini. Jadi ya, kali ini akhirnya gue dapat kesempatan untuk melanjutin anime ini dan ngebahas anime ini di channel gue. Jadi ya udah, tanpa berlama-lama lagi gue akan ngebahas peak episode dari Talk I Am in Finance. Ini episode bagus banget, cakep banget, dan wah, panjang episode gue cuma senyum-senyum doang nontonnya karena ini merupakan point of dari point of view gue, ini merupakan salah satu episode terbaik selain episode 3 kemarin ya, yang lumayan emosional ya. Dan ya udah, yang main highlight dari episode ini adalah ya tariannya si Kagetsu ya, alias Reirin di dalam tubuh Kagetsu yang luar biasa indah banget, cakep banget. Pokoknya, wah, kalian harus tonton sampai habis karena gue akan ngebahas detail-detail sekaligus apa yang terjadi di animenya. Tetap pendapat gue mengenai episode kali ini, jadi simak bahasannya. Sebelum kita masuk ke poin pembahasan utamanya, tarian dan segala macamnya itu, gue cuma pengen bilang satu hal. Kalau misalnya Reirin di sini alias Keigetsu ya, yang di dalamnya tuh ada Reirin, cakep banget. Jadi ya memang karakter desain dari anime ini memang udah bagus-bagus ya dari awal ya. Duga Kobo memang wah, pas banget lah dan luar biasa kalau desain-desain karakter ini, mau laki-lakinya mau perempuannya juga sama-sama bagus-bagus gitu ya. Spesifik untuk si Keigetsu alias si dalam tubuhnya tuh Reirin, agak susah penyebutannya. Gue mungkin mesti nyebutin yang lebih gampang lagi ya. Gue bakal nyebut si Reirin di dalam tubuh Keigetsu alias badannya Keigetsu ini tuh cantik banget, dan ya Lily juga sama gitu. Apalagi kan sebelumnya kan bajunya kan udah di-upgrade ya dari tidak yang tingkat tinggi, dan kelihatan anggun, dan juga ya semuanya di situ ya juga terpana gitu kan, kayak hah, kok bisa sebagus ini gitu. Dan ya sebelum festival memang beberapa hari sebelum mereka memang udah mempersiapkan gitu, kayak nyiapin cantik diri apa segala macam, pokoknya udah mempersiapkan, dan hasilnya nggak mengecewakan gitu. Dan ya ekspresinya sih memang top banget ya. Ekspresinya si Keigetsu ya memang luar biasa banget ya. Dan ya nggak perlu diragukan lagi lah, memang Doga Kobo berhasil untuk mendesain karakter-karakter yang memang cakep-cakep gitu. Dan kita lanjut ke salah satu poinnya, yaitu Skin Seika. Calon selir dari klan Seika, yang klan Kin sorry. Yang dimana ini akan jadi target dari Keigetsu alias Reirin ketika kasus Lily yang hampir menghabisinya waktu itu, yang dihasut lah. Dan tentu aja karena dia tiba-tiba datang, padahal selir utamanya Shu tuh harusnya mengatakan kalau dia harusnya nggak datang, tahu-tahu datang, tentu aja itu dapat diskriminasi gitu, terutama dari Kin Seika-nya itu sendiri, yang dimana pada akhirnya setelah konfrontasi singkat akhirnya ditegur sama Pangeran Gyome ya. Pangeran ya, bukan Kaisar. Gue salah nyebut, sebelumnya gue nyebutnya Kaisar, sorry banget, ternyata ini putra mahkota ya. Dan tumben dia nggak terlalu bodoh kayak biasanya juga, jadi ya lumayan lah dia ada sedikit perkembangan, walaupun memang agak nyebelin ya ini orang tetap ya. Dan ya udah disuruh siapin kursi, pada akhirnya ya kayak Gesu tetap duduk di lantai, jadi agak cuma juga. Memang unik lah nih karakter. Memang kata-kata karakter yang kelewat baik tuh rata-rata kelakuannya kayak gini ya, lebih lucu dibanding karakter villainous yang kayak yang beneran villainous itu ya, yang sakit-sakitan terus nangis itu di pangkuan Yome karena nggak bisa ngadiin festival ya, itu si Keigetsu yang dalam tubuhnya Reirin. Mengsedih kau deh. Dan ya ritual festival pun dibuka oleh Makin Seika, dan ya udah para calon selir gitu melakukan tarian-tarian mereka masing-masing, tarian persembahan untuk musim gugur yang akan datang ya kalau nggak salah ya. Dan ya yang gue kurang suka sih dance ternyata pada pendek-pendek ya, karena memang lebih diprioritaskan untuk dance si Keigetsu nanti di akhir ya, yang luar biasa banget. Dan ya udah dimulai dari Genkasu ya, yang dimana ya tariannya dikatain sama si Kin Seika, dikomentarin kalau suara loncengnya tuh lebih keras kayak senjata, dan juga tariannya juga lebih kaku gitu. Ada aja nih karakter yang memang nggak suka sama lain gitu. Yang dia paling suka cuma si Reirin doang kan, yang sekarang tuh lagi terbaring tempat tidur. Dan ya diledek lah semua itu, dan pada akhirnya ya tariannya selesai. Ternyata setiap tarian tuh harus dapat hadiah ya, mau bagus mau enggak. Dan hadiah yang dikasih dari Keigetsu adalah Kusudama, alias ya gue lupa artinya apa nama Kusudama itu apa, pokoknya bola yang ada hiasan-hiasan rajutan gitu. Dan tentu aja sebagai clan Shu alias orang yang mengawal api dan mengawal summer juga alias musim panas ya, hadiah seperti ini wajar-wajar aja gitu. Dan ya walaupun diledek pada akhirnya sedikit memuji lah, walaupun agak sensi-sensi gitu. Dan lanjut ke Ran Hoshun ya, ini
nggak terlalu anu sih, pendek banget ya tariannya, ya memang bagus dan diakui kalau tariannya tuh kelihatan kayak profesional, gerakannya tuh udah kayak terlatih gitu, cuman tetap aja ini cuma dance anak kecil kata si Ken Seika. Emang anu banget gitu, sensi banget sumpah. Dia tuh paling sensi banget gitu karena ya dia menghai tinggikan si itu ya, si Keirin ya yang lagi sakit itu dibanding ya calon permaisuri lain yang kelihatan dia kayak apa sih gitu. Nah, akhirnya masuk ke bagian Ken Seika yang menari dan ya gua akui memang lebih bagus dibanding yang dua sebelumnya. Sedikit lebih panjang tapi tetap pendek banget dan ya tapi gue mesti bilang kalau misalnya ini gerakannya profesional banget, gerakannya juga kuat banget, kayak ada daya tarik tersendiri lah dan ya luar biasa banget sampai orang tuh pada tercengang gitu ya sama tariannya, memang luar biasa profesional ini dan akhirnya selesai dipuji lah sama Pangeran Gyome gitu. Dan pada akhirnya pas penyerahan hadiah ya hadiahnya tuh tinggi-tinggi lah karena dapat pujian dari Pangeran Gyome nggak bisa rendah dong. Nah, si Ken Seika juga ngeledek Keigetsu kalau dia nggak boleh ngasih Kusudama dengan tarian seindah ini. Dan ya expected ketika pertama kali masuk dia memang mengincar Ken Seika, jadi dia mau ngasih hadiahnya tuh pin alias hairpin ya. Tusuk konde itulah pokoknya yang sebelumnya dikasih sama Gayo untuk hadiah tariannya si Ken Seika. Misterinya masih berlanjut, jadi di sini si Lily diperintahkan untuk nyari yang Gayo itu yang mana, si Dayang Gayo itu yang mana, dicari satu-satu sambil didiskriminasi juga pada Dayang karena katanya kelihatan kayak ini pasti nyolong, nggak mungkin dapat item segila ini, sebagus ini. Dan ya puncaknya adalah ketika si Lily dihina sebagai anak penari yang mesum itu. Ketika dihina kayak gitu, ya si Reirin alias yang dalam tubuh Keigetsu ya nggak bisa terima gitu aja. Dia langsung konfrontasi langsung si Ken Seika di tempat. Ya, konfrontasinya yang berupa sindiran juga. Oh begini, jadi Ken Seika tuh perwakilannya tuh kayak begini gitu. Yang seharusnya tuh mendidih dan menegur para dayangnya. Yang dimana ya kelakuannya memang para dayang memang gak ada yang benar sih sebenarnya sih di anime ini. Tapi ya kelihatan kalau misalnya ini merupakan sindiran alias teguran keras gitu. Kalau misalnya ya kelakuan para dayang ini itu ya secara tidak langsung menggambarkan kelakuan dari klan Ken Seika itu sendiri. Berani banget ya mengkonfrontasi kayak begitu. Dan ya memang seharusnya memang gak pantas sih karena ya kasta mereka kan memang lebih di bawah dari calon permaisuri itu. Tapi tiba-tiba Shu dari klan api, Shu utama alias Sedek utama dari klan api ya, Shu Gabi akhirnya ya, gue ingat namanya, menegur Shu Keigetsu dan sedikit memberikan peringatan kalau misalnya jangan mempermalukan diri lagi daripada ini, karena dia bakal kembali palas nantinya ke istana Shu Keigetsu ya. Dan dia juga bilang kalau misalnya jangan mempermalukan dia lagi lebih lanjut ya, karena kelakuan dia yang tiba-tiba kayak menghentikan festival, ngeganggu jalannya festival apa segala macam. Ya agak, gue ngerti perspektifnya dia, dan kalau ngeliat dari background story-nya Shu Keigetsu yang sebelumnya yang lagi sakit itu di tubuhnya Ririn, kelakuan dia memang luar biasa kasar dan segala macam ya. Si Shu Gabi ngomong kayak gini wajar, cuman kan dari perspektifnya si kita sendiri sebagai penonton juga harusnya tahu kalau misalnya kelakuan dayang-dayang Ken Seika tuh memang salah gitu, jadi seharusnya nggak boleh dihentikan gitu. Cuman ya gue ngerti karena mungkin memang harusnya jangan sampai mengganggu jalannya festival, akhirnya ya si Keigetsu alias Keirin tuh membuat perjanjian kalau misalnya ya selama dia tidak mengganggu jalannya festival, selama dia menampilkan dansa yang luar biasa tertarik, dia boleh melanjutkan dialognya dia dengan Ken Seika. Dan ya akhirnya bagian yang ditunggu-tunggu, main highlight dari episode kali ini, yaitu tarian Gosenbu dari Shu Keigetsu alias Reirin ya, yang ya di awal sempat disabotase ya, loncengnya tiba-tiba rusak ya, hancur pada bertebaran kemana-mana. Ken Seika juga lumayan kesel karena kayaknya dia tahu kalau ini kelakuan dayang-dayang ya, yang sempat ditutupin juga sama Shu Keigetsu dengan bilang ini cuman insiden bukan kesengajaan gitu. Dan ya tariannya pun dimulai dan gua nggak tahu gue mau berkata apa lagi karena gue expected ini bakal terjadi, terutama ketika ngeliat openingnya tariannya memang udah di spoiler ya. Dan ya ini indah banget lah, dimulai dari awalannya yang ngangkat tangan ke langit gitu. Tariannya juga awalnya kelihatan agak kaku, makin lama makin luas, makin profesional, makin indah. Sampai Ken Seika juga bertanya-tanya kok bisa dia menggerakkan pinggul kayak gitu, kok bisa seluas itu, kok bisa Shu Keigetsu melakukan tarian seolah-olah kayak udah berlatih bertahun-tahun gitu. Padahal dia cuma latihan kemarin.
sama si Lily cuma latihan sebentar doang dan langsung menguasai itu. Dia padahal udah janji loh dia nggak akan ngelakuin tarian Gosembu ini atau putaran Sorbian ini, dia udah janji loh dia nggak ngelakuin, tapi pada akhirnya dilakuin juga. Dan yang luar biasa perfect banget gitu, dan wah, gue no komentar lagi lah. Dan banget pokoknya, tariannya juga luas, kelihatan indah banget dan kelihatan sesuai dengan apa yang dibilang Kinseika. Ini kelihatan tarian profesional banget, musiknya juga mendukung ya. Dan ya sempat membuat kagum semuanya, terutama si pangeran yang kelihatan kayak ini orang siapa gitu, sampai lupa gitu kalau misalnya dihadapkan itu sama Shukagetsu, saking terpananya dia sama tariannya Shukagetsu itu yang memang luar biasa bagus ya. Si Lily juga sampai terharu karena ini orang kata dia memang luar biasa ya. Dan ya tariannya pun berakhir dengan luar biasa, tepuk tangan dari penonton yang lumayan heboh, jauh lebih heboh ketimbang tarian Kinseika tadi. Tarian ini lumayan panjang dan bagus banget lah, memuaskan lah. Gue takutnya memang ketika ngeliat tariannya di opening, gue takutnya malah yang di anime nggak sebagus itu. Ternyata luar biasa bagus, tetap bagus juga, bahkan lebih bagus gitu karena memang lebih panjang. Dan wah, masuk dulu ke pangeran yang bingung dan bertanya-tanya sebenarnya ini orang tuh siapa, sebenarnya ini siapa. Dan di awal dia juga udah meragukan gitu, kok si Reirin yang dia kenal tuh kelakuannya tuh udah lumayan beda gitu. Apakah dia Reirin yang membuat gua tuh membuka hati, kata si pangeran Gyome kan di awal kan memang begitu. Ketika ngeliat Keigetsu kayak begini tuh jadi dia makin berdebar-debar, kayak bingung, kayak loh kok bisa, gua kan cuma membuka hati buat Reirin, kenapa bisa gua deg-degan ketika ngeliat Keigetsu dengan seindah itu. Ya well, jawabannya dari depan mata sebenarnya, tapi masih belum di-reveal juga sampai sekarang. Kinseika juga bertanya-tanya, kok bisa kamu melakukan tarian Sorbian atau Gosembu, yang dimana tarian itu katanya susah bagi penari profesional manapun gitu. Dan beberapa penari profesional itu kesulitan untuk meniru tarian tersebut, dan dia bisa ngelakuin tarian itu dalam beberapa hari doang. Orang diajarin sama Lily juga beberapa hari lalu gitu. Dan ya tentu aja si Keigetsu ngemuji si Lily yang ngajarin dia gitu sampai nangis ya. Dan akhirnya problem masalah hadiah akan disampaikan oleh si Kinseika, kamu harus dapat hadiah, nggak bisa tepuk tangan doang. Dan akhirnya pangeran yang inisiatif ngasih hadiah pertama kali setelah memujinya. Dia mau ngasih hadiah lebih, katanya hadiah yang dia siapin sayangnya kurang, jadi dia akan siapin nanti. Tapi sementara dia bakal ngasih personal belonging alias barang pribadinya dia, yaitu kipasnya dia. Dan tetap kelakuan dia masih songong ya, katanya ini kipas pribadi tuh bukan berarti ini kipas pribadinya buat lu, tapi cuma sebagai hadiah dari tarian lu aja gitu. Jadi jangan kegeeran, jangan kebaperan gitu. Tentu aja si Keigetsu yang dalamnya ada Reirin itu ngedengerinnya kayak ekspresinya lumayan lucu. Dan dia menjawab terima kasih ke pangeran dengan nada yang cepat banget. Ini kelihatan kayak nyindir sama ngeledek gitu ya. Ini kelihatan nyindir, ngeledek sama tersinggung gitu ya si Keigetsu sama pernyataannya pangeran gitu. Dan pangeran juga kaget, kok begini jawabannya. Habis kasih hadiah itu, dan dia lanjut lagi ngekonfrontasi Kinseika, ngelanjutin permasalahan tadi ketika si dayangnya si Lily dihina-hina oleh dayangnya si Kinseika. Dia nggak peduli sama sekali sama hadiah kipas yang dikasih sama pangeran Gyome. Sampai Kinseika juga ngasih peringatannya, kamu harusnya lebih respect, lebih hormat, lebih terharu lagi, lebih bersuka cita lagi nih hadiah dari pangeran Gyome. Tapi ya si Keigetsu malah mempermasalahkan ya, alias si Reirin yang mempermasalahkan ya penghinaan terhadap dayangnya dia sebelumnya, yang sebelum ini terjadi. Ini ngebuat ekspresi pangeran Gyome juga lucu ya, kayak agak kesindir gitu, tapi di satu sisi agak takut. Dan itu si pangeran pasukan mata alangnya juga ketawa gitu kan. Kalau diem-diem sampai bikin si Lily juga kaget gitu kan, karena memang lucu gitu, kayak pangerannya nggak dipetulin gitu ya, persetan sama lo, ya udah gue ngurus urusan gue lah, kayak nggak terlalu gitu. Dan ya sekaligus takut juga ya, kata bilang si Keigetsu kok nge-push si sampai begini gitu, karena sebelumnya kan nggak pernah kan dia keluar kelakuan kayak begini. Akhirnya setelah dipojokin akhirnya Kinseika akhirnya meminta maaf atas kelakuan dayangnya dan memuji si itu ya Dayang Lily yang mengajarkan tarian luar biasa tersebut, dan menganggap kalau dia itu beredukasi tinggi, ya memang iya gitu. Dipuji lah akhirnya dan membuat Lily juga seneng lah. Dan pada akhirnya episode kali ini ditutup dengan pertanyaan dari Shukagetsu alias Reirin. Diminta panggilkan Gayo dalam Sutra Putih kalau nggak salah ya gitu. Dan misteri baru pun terbuka. Ketika berpikir sebentar, si Kinseika pun menjawab, gak ada yang namanya Gayo dalam nama dayang dia. Waduh. Jadi selama ini Gayo yang kita kenal itu bisa jadi merupakan cuma nama samaran doang dari ya pihaknya si Kinseika itu.
kita nggak tahu siapa dan di mana. Intinya nama itu nama palsu gitu. Yang sebenarnya kalau misalnya kalau misalnya memang mau nyampak ya pakai nama palsu memang lebih masuk akal gitu, karena ya reckless banget alias maksa banget alias ceroboh banget itu ngasih tahu nama dia ke Lily waktu itu ya. Gue memang nggak kepikiran sampai segitunya, tapi ketika di reveal kalau misalnya nama palsu dan aslinya tuh dia tuh orang yang nggak ada, ya ini bikin gue lumayan kaget juga, karena pinter berarti, karena memang harusnya nggak di reveal namanya begitu aja, karena kalau misalnya ketahuan dan diusut ya gampang itu ketemunya. Gue sebenarnya ada teori siapa yang ngelakuin, karena kalau dari ciri-cirinya Gayo itu yang rambut hitam tapi nutupin mukanya, ya harusnya gue bisa nebak lah siapa gitu. Tapi nanti aja mungkin di video terpisah kalau misalnya gue sempat, gue bakal bikin sebenarnya siapa Gayo itu ya. Tapi ini dari perspektif gue nonton anime doang ya, gue nggak baca light novel ataupun sumber materialnya, jadi gue nggak tahu sebenarnya siapa. Dan gue berusaha untuk tidak tahu karena gue takutnya bakal di reveal nanti. Jadi udah mungkin itu aja ya, dan overall episode kali ini ya gue bisa kasih rating tinggi, tapi gue nggak mau rating, gue cuma bilang it's wholesome, bagus, indah, rekomendasi banget buat yang pengen nonton. Like come on, ini anime underrated banget. Gue tahu ini anime tuh rame di Jepang ya, ternyata ya higher ranking lah di Jepang, itu ramenya tuh di Jepang doang, tapi di luar kayak kurang gitu. Padahal yang buat Dogakobo, jangan-jangan loh Dogakobo bikin anime kayak begini, karena rata-rata anime yang bisa dibikin tuh nggak jauh-jauh dari romance. Kita nggak ikut Oshinoko ya, karena Oshinoko kan romance psychological apalah itu lah. Kalau misalnya Dogakobo kan sebelumnya pernah bikin romance, yang gue baru tonton mungkin Pastor Lawrence sama itu ya Saint apa itu gue lupa, pokoknya itulah yang tayang 2023 atau 2024 tuh. Gue lagi nonton dan belum tamat. Itu dari Dogakobo juga, jadi kata-kata anime Dogakobo emang kualitasnya tinggi gitu. Dan yang anime ini memang dapat perhatian lebih, karena menurut gue ini anime villainess yang unik, enjoyable, dan menarik banget ketimbang gue yang udah mendalami anime villainess banyak gitu. Dan ya, episode kali ini indah, luar biasa populer, dan ya gue gak sabar menunggu kelanjutan episodenya. Intinya gue cuma mau bilang si Keigetsu alias dalam tubuhnya tuh ada si Rerin, itu luar biasa cakep, cantik, dan luar biasa bangetnya. Epic banget di episode kali ini ya, ngebungkam semua orang yang nge-detect dia, ngebungkam semua orang yang diskriminasi dia dengan gayanya dia, yaitu santai, sabar, dan gak nanggepin langsung gitu, tapi ngebuktiin kalau nih loh, gue udah berubah gitu secara gak langsung ya. Dan gue tidak kasihan sama si Keigetsu ya, yang dalam tubuhnya tuh ada kebalik, si Reirin yang sekarang tuh dalam tubuhnya tuh ada jiwanya Keigetsu ya, yang sakit-sakitan sampai nangis gitu ya, persetan sama dia nggak ngeliat keindahannya si Reirin yang asli ya udah gitu, selamat tidur gitu. Tinggal nunggu aja sih, gue penasaran sih apakah bakal di review di akhir season. Tapi ya udah mungkin itu sekian aja dari gue, kan videonya juga lumayan kepanjangan, tapi gue saking excited gue ngebahas episode kali ini. Tapi ini luar biasa banget sih, Kagen Sordiannya Keigetsu ya alias Reirin asli, luar biasa. Tapi intinya ya mungkin itu segitu aja untuk pembahasan gue mengenai anime Innate Violence ya. Gue nyebut gitu aja biar lebih gampang. Episode 5 kali ini. Jadi sampai jumpa di episode selanjutnya, kalau misalnya ada kesempatan gue bakal bahas. Gue Mikael pamit undur diri. Bye bye. Peak episode.